bawah langit koloni di tanah yang terjajah namun penuh harapan. Lahirlah kisah cinta, perjuangan, dan pemikiran yang melampaui zaman. Inilah Bumi Manusia, karya Agung Pramoedya Anantatur. Tak hanya menceritakan sejarah, tapi juga menghidupkannya. Mari kita selami dunia Minke, analis, dan juga kegelisahan suatu bangsa yang tengah mencari jati dirinya. Bumi Manusia yang berlatar pada Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menceritakan tentang Minke, seorang pribumi yang mengayam pendidikan ala Belanda. Minke sendiri jatuh cinta kepada Annelies, seorang putri cantik dan dari Nyai Ontosolo. Nyai Ontosolo sendiri adalah wanita yang memiliki kepribadian kuat serta berwawasan luas. Buku ini tidak hanya menceritakan tentang percintaan antara Minke dan juga Annelies, tapi juga menceritakan tentang ketidakadilan kolonial, penindasan terhadap pribumi, serta perjuangan menemukan identitas dan harga diri di tengah dominasi bangsa asing. Ini adalah tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh nyata, Tirto Ardisojo, seorang tokoh pers dan pelopor nasionalisme Indonesia awal. Nyai Ontosolo menggambarkan perlawanan perempuan terhadap struktur patriarkisme dan kolonial Belanda, serta ia belajar sendiri secara otodidak dan mampu mengelola perusahaan dengan lebih baik daripada suaminya yang berdarah Eropa. Bumi Manusia ditulis oleh Pramoedya saat ia dipenjara tanpa proses pengadilan oleh rezim Orde Baru di Pulau Buru, yang dimana pada awalnya kisah cerita ini disampaikan secara lisan kepada sesama tahanan sebelum akhirnya dirilis. Untuk tema utama dari buku ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan kolonial serta pencarian jati diri dan pribadi. Nah, melalui tokoh ini kita semua diajak untuk melihat betapa pentingnya sih pendidikan, toleransi berpikir, juga keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Kelebihan dari buku karya Pramoedya Anantatur ini, pertama ialah gaya bahasanya, di mana Pramoedya menggunakan bahasa yang kuat, naratif, dan indah. Ia mampu membawa membaca menuju ke zaman kolonial yang penuh dengan tekanan. Yang kedua ialah karakterisasi, di mana tokoh-tokoh dalam novel ini digambarkan mendalam dan kompleks, sehingga mereka terasa hidup dan nyata. Yang ketiga ialah kritik sosial, di mana novel ini menjadikan kritikan tajam terhadap sistem kolonial yang melintas. Setiap pembaca memiliki tanggapan yang berbeda mengenai kisah ini. Ada beberapa pembaca yang beranggapan bahwa alur cerita yang diberikan oleh kisah ini tuh berjalan lumayan lambat. Hal ini dikarenakan adanya banyak sekali refleksi dari pemikiran si tokoh utama, yaitu Minke. Buku ini juga menggunakan banyak sekali kata-kata yang cukup berat, seperti banyaknya penggunaan istilah-istilah kolonial. Jadi, untuk memahami alur dari kisah ini, pembaca membutuhkan konsentrasi yang lebih agar dapat memahami kisahnya, terutama bagi para pembaca yang masih awam atau masih belum terbiasa dengan buku yang seperti ini. Lalu, selain dari beberapa kekurangan tadi, ada juga beberapa kekurangan lainnya, yaitu aksi atau peristiwa yang menegangkan dalam ceritanya itu hanya sedikit. Karena novel ini lebih banyak berisi tentang percakapan dan pemikiran tentang ideologi pendidikan dan juga ketidakadilan sosial. Sehingga alurnya itu terasa lebih menegangkan dan tidak banyak kejutan.
Hal ini bisa membuat beberapa pembaca merasa bosan, terutama bagi para pembaca yang lebih menyukai cerita dengan konflik yang nyata atau bahkan aksi yang sangat kuat. Selain itu, tokoh-tokoh pendukung seperti Annelies, Nyai Ontosoro yang dalam cerita disebutkan memiliki karakter yang kuat, tetapi dalam praktiknya di kisah ini tokoh itu tidak terlalu dikembangkan secara mendalam. Mereka sering hanya terlibat dari sudut pandangnya Mingke saja, dan perannya lebih sebagai pelengkap cerita, bukan sebagai karakter yang berdiri kuat dengan latar belakang dan perkembangan pribadi yang jelas. Mulanya, dari kisah ini, kita belajar bahwa menjadi manusia bebas itu butuh keberanian dan pengorbanan. Bumi Manusia bukan sekedar roman biasa, melainkan karya sastra yang kaya makna, sejarah, dan perjuangan. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami jiwa bangsa Indonesia saat bergulat melawan penjajahan. Melalui Bumi Manusia, Pramudia Anantatur membuktikan bahwa ia sastrawan besar yang mampu menggabungkan kisah pribadi dengan persoalan bangsa. Bumi Manusia bukan cuma soal cinta. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasanya menjadi manusia di tanah milik sendiri tapi dikendalikan bangsa lain. Lewat tokoh Mingke, seorang pribumi yang cerdas dan bersekolah di HBS, kita diajak menyaksikan dunia kolonial Hindia Belanda dari sudut pandang yang sangat dekat, penuh tekanan tapi juga penuh harapan. Nah, melalui Mingke, kita belajar bahwa menjadi manusia itu berarti berani berpikir, berani memilih, dan berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu menyakitkan, meskipun kamu harus berdiri sendirian. Pramudia tidak sedang menulis sejarah biasa. Ia menulis perasaan, perjuangan, dan jeritan yang dari mereka yang selama ini dibungkam. Nah teman-teman, sebelumnya kan kita udah ngebahas nih tentang resensi buku karya Pramudia Anantatur berjudul Bumi Manusia, mulai dari cerita Mingke, Annelies, dan lain sebagainya. Mungkin resensi kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada terjadi kesalahan atau kesilapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke. Udah. Nah teman-teman, tadi Itu udah rekam? Udah. Keadilan kolonial. tanah